Assalamualaikum sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini kita akan buat satu tutorial tentang bagaimana menggunakan rumus-rumus yang sering digunakan dalam dunia kerja. Jadi di sini saya sudah siapkan data ataupun database yang akan kita olah menggunakan rumus-rumus. Kemudian di sini saya sudah siapkan sheet lembar jawaban yang akan kita isi sesuai dengan rumus yang sudah sesuai dengan pertanyaan yang diminta di sini. Ya, kemudian kita isi jawabannya di sini. Langsung saja teman-teman semua. Untuk pertanyaan nomor 1, isilah kolom H sampai dengan C dengan menggunakan rumus follow up. Jadi di sini sesuai dengan data daftar nilai di sini. Ya, kita sudah buat datanya. Perhatikan teman-teman, di sini daftar nilai siswa kelas 5 terdiri dari nomor induk siswa, nama siswa, jenis kelamin, kemudian daftar nilainya, daftar nilai masing-masing siswanya. Oke, di sini lembar jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang diminta di sheet pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama adalah isilah kolom C sampai dengan H dengan menggunakan rumus follow up. Jadi untuk nama siswa sampai dengan nilai kolom H yaitu nilai fisika kita isi dengan menggunakan rumus follow up. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan follow up. Ya, kemudian kita klik tanda kunci, kata kuncinya yaitu nomor induk siswa. Baru kita masuk ke tabel data yang akan kita ambil datanya. Jadi kita menyorot datanya dari kolom kolom B5 sampai dengan H14. Kemudian kita kunci menggunakan tombol F4 pada keyboard. Jadi perhatikan teman-teman, itu kolom F4 atau string itu untuk mengunci rumus supaya rumusnya bisa kita tarik. Tadi kita berada pada kolom C yaitu nama siswa. Nama siswa berada pada kolom kedua. Jadi di sini kita buat 2 kemudian false ya, kemudian enter. Jadi sudah keluar ya nama siswa 1001 yaitu Ani. Kemudian kita tinggal langsung tarik rumusnya ke bawah. Oke, seperti itu. Jadi ini sangat sederhana dan rumus ini sangat sering digunakan dalam dunia kerja. Oke, kemudian untuk selanjutnya jenis kelamin rumusnya sama, follow up, kemudian kata kuncinya nomor induk siswa, kemudian kita blok rank data yang kita ambil, kemudian klik tombol 4 untuk mengunci rumus, baru masuk ke kolom keberapa yang mau kita ambil, yaitu kolom 1, 2, 3. Kolom jenis kelamin berada pada kolom ketiga, kemudian false. Jadi seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Rumusnya seperti itu teman-teman, perhatikan. Kemudian untuk selanjutnya nilai sama, masih menggunakan rumus rumus follow up. Kemudian kata kunci yaitu nomor induk siswa, kemudian kita blok data ataupun kita sorot ya, kemudian kita klik tombol F4 untuk mengunci rumus, baru kita hitung kolom keberapa nilai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4. Nilai bahasa Inggris berada pada kolom keempat ya, 4, false. Seperti ini. Untuk nilai selanjutnya ini bisa kita kopikan langsung rumusnya, tapi caranya rumusnya dimatikan dulu. Matikan aja dulu teman-teman dengan menggunakan tanda kutip 1, kemudian baru dikopikan ke sebelah ya, tinggal dikopikan
rumus yang tadi kita tarik ulang. Oke. Ini rumus tanda kutip tadi kita hilangkan. Ya, rumusnya sudah masuk ya. Cuman tadi rumusnya untuk nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris berada pada kolom keempat. Untuk IPA berada pada kolom kelima. Ya, seperti ini. Dan tarik ke bawah. Lanjut, nilai matematika juga seperti itu. Kita aktifkan lagi rumusnya. Untuk nilai matematika berada pada kolom ke-6. Ya, kolom ke-6 ya, nilai matematika. Boleh kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matematika berada pada kolom ke-6. Ya. Tinggal kita tarik. Ya, seperti itu teman-teman semua. Lanjut ke nilai fisika. Nilai fisika berada pada kolom ke-7. Ya, berada pada kolom ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira teman-teman ada yang masih ragu? Kalau masih ragu, kita ulangin rumus yang fisika ini, yaitu tadi kan rumusnya kita kopikan. Perhatikan lagi, sama dengan follow up. Kemudian kata kuncinya yaitu nomor induk siswa. Baru kita blok juga dari nomor induk siswa. Ya, kita blok ranknya sampai dengan H15. Baru tekan tombol 4 untuk mengunci rumus. Kemudian nomor kolom ke berapa yang kita ambil? Tadi kolom ke-7 yaitu nilai fisika, baru false. Oke, ini. Tinggal diterik rumusnya ke bawah. Ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk pertanyaan pertama, yaitu mengisi kolom C sampai H dengan menggunakan rumus follow up. Sampai di sini teman-teman paham? Baik, kita lanjutkan. Untuk total nilai, pertanyaan kedua, berapa total nilai masing-masing siswa? Oke, ini rumusnya sederhana, yaitu menggunakan rumus sum. Sama dengan sum. Baru kita blok, kita sorot data yang mau kita hitung. Mulai dari ini bahasa Inggris sampai dengan fisika, baru tutup kurung. Tinggal rumusnya kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Nampak total nilai Ani sama dengan 321. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua adalah berapa nilai rata-rata masing-masing siswa? Rumusnya adalah sama dengan average. Ya, kemudian sorot datanya seperti itu. Di sini nampak nilai rata-rata Ani adalah 80,25. Kalau dilakukan dengan manual, rumus manual ini sangat lama. Ataupun kita hitung dengan menggunakan kalkulator, berarti kita harus menambahkan satu-satu baru kita bagi jumlah mata pelajaran. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi data yang kita kelola itu ribuan atau ribuan siswa, ataupun kalau di dunia kerja mungkin produknya mungkin ribuan. Oke, kemudian untuk nilai tertinggi sama dengan max ya, max. Oke, kita blok, sorot data yang mau kita hitung. Nilai tertingginya. Oke, tarik ke bawah. Nilai tertinggi untuk Ani adalah 86. Perhatikan teman-teman, ini rumusnya sama dengan max ya. Kemudian kita sorot data yang mau kita ambil nilai tertingginya, yaitu dari bahasa Inggris sampai dengan fisika, baru tutup kurung. Kemudian rumus tinggal kita tarik ke bawah. Seperti itu. Nampak ya. Kemudian untuk nilai terendah, ini nilai tertinggi tadi pertanyaan keempat. Kemudian pertanyaan kelimanya adalah berapa nilai terendah masing-masing siswa. Nilai terendah, oke. Nilai terendah rumusnya sama dengan
min. Oke, kita blok data yang mau kita lihat nilai terendahnya, baru kita enter ya, tarik rumusnya ke bawah ya. Untuk Ani nilai terendahnya adalah 65. Jadi di sini Andi paling rendah nilainya bahasa Inggris. Kemudian untuk Budi nilai terendahnya adalah 70, yaitu mata pelajaran IPA. Kemudian untuk si Cantik nilainya paling rendah adalah 58, yaitu bahasa Inggris ya, dan seterusnya ke bawah. Kemudian untuk kelulusan, pertanyaan ke-6. Pertanyaan berikutnya adalah siswa dinyatakan lulus apabila total nilai keseluruhan besar atau sama dengan 240. Jadi di sini untuk kelulusannya, jika total nilai di sini besar atau sama dengan 240, berarti 240 ke atasnya itu dinyatakan lulus dan ke bawahnya dinyatakan tidak lulus. Jadi rumusnya sama dengan, kita menggunakan rumus if, sama dengan jika total nilai besar sama dengan 240, maka dinyatakan lulus. Oke, seperti itu. Kemudian jika tidak, dinyatakan tidak lulus. Ini kebetulan kriterianya cuma 2, lulus dan tidak lulus. Jadi kita langsung ini untuk logika tes, cara baca rumusnya adalah di sini logika tesnya, kemudian pernyataan jika benar, dan kemudian pernyataan jika salah. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Di sini bisa dilihat yang tidak lulus adalah Cinta. Mohon maaf kalau ada namanya di sini Cinta. Ini kebetulan cuma contoh ya. Cinta nilainya total nilai Cinta adalah 240. Berarti tidak berarti di bawah 240 ya nilai Cinta. Maka Cinta dinyatakan tidak lulus. Kemudian Liling juga nilainya cuma 230. Jadi juga dinyatakan tidak lulus. Oke. Untuk selanjutnya ini tadi rumusnya rupanya sudah ada. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah hitung berapa jumlah siswa. Jadi kita mau hitung jumlah siswa. Sebenarnya kalau kita buat nomor urut di sini juga langsung kita tahu berapa jumlah siswa. Oke, seperti ini, sama dengan ini ditambah 1, tinggal tarik. Oke, jumlah siswanya adalah 10. Tapi di sini kita belajar rumus count. Ya, di sini kita belajar rumus count. Nah, rumusnya seperti ini, sama dengan count. Ya, baru kita sorot yang mau kita hitung berapa jumlahnya. Oke. Nah, jadi jumlah siswa adalah 10. Sama ya teman-teman ya, nilainya 10. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah siswa laki-laki dan berapa jumlah siswa perempuan. Jadi di sini berapa ya jumlah siswa perempuan? Kalau kita hitung bisa ya manual. Perempuan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau datanya dalam jumlah ribuan, maka teman-teman akan sulit menghitung satu persatu seperti itu. Makanya kita harus menggunakan rumus. Oke, rumusnya adalah sama dengan count if. Ya, rumusnya kita menggunakan count if. Ya, baru kita blok rank yang mau kita hitung, yaitu berada pada kolom D. Ya. Kemudian kita tekan tombol 4 untuk mengunci rumus. Baru kriterianya adalah ini perempuan. Tutup. Oke, tutup kurung. Tarik. Di sini nampak jumlah siswa perempuan adalah 6, laki-laki 4. Sekarang kita coba ganti data. Di sini
Liling misal kita ganti namanya Anwar, ya. Kita buat di sini laki-laki, ya. Berarti ini tadi perempuan, kita ganti namanya jadi Anwar, berarti laki-laki, ya. Kita lihat jumlah perempuan sudah jadi 5, laki-laki 5. Yang awalnya tadi perempuan 6, ya, laki-laki tadi 4, karena sudah kita robah di daftar nilai, di daftar siswanya, otomatis di sini juga langsung berubah. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya. Hitung berapa total siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sini kita menghitung atau melakukan penjumlahan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum if, ya. Baru perhatikan rumusnya. Di sini kita blok rank, ya. Ranknya mana? Ranknya adalah ini, ya. Kemudian kita kunci menekan F4. Baru kriterianya adalah di sini perempuan, untuk nilai perempuan, baru ke total nilai. Dan kita kunci dengan F4. Oke, enter. Baru tarik ke bawah. Nah, coba kita hitung di sini, ya. Kita hitung di sini. Apakah benar sama dengan sum? Ya. 2896. Benar, ya. Totalnya 2896. Total siswa perempuan sama dengan 5, laki-laki 5. Total nilai perempuan 1400, total nilai laki-laki adalah 1496. Total nilai keseluruhan adalah 2896. Sekian teman-teman semua untuk 9 rumus hari ini yang kita pelajari. Rumus ini sangat bermanfaat dan sering digunakan di dunia kerja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkannya di kantor ataupun di dunia kerja. Jadi di sini rumus yang kita pelajari hari ini adalah di sini rumus follow up, kemudian average, ini sum, kemudian average, kemudian nilai tertinggi max, nilai terendah ini rumus if, kemudian menghitung jumlah siswa menggunakan rumus count, ini menghitung jumlah siswa berdasarkan kriteria count if, kemudian yang terakhir sum if, ya. Sekian teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita bersama, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa share, komen, jangan lupa share, komen, subscribe, dan like, ya teman-teman semua. Terima kasih. Sesudahi.